cek pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 kita lihat sejenak. Dengan syukur
kasih.
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun. Hari ini berdasarkan teks saya membawa tema tekun bertumbuh dalam pencobaan. Selama kita di dunia ini, kita pasti akan menghadapi berbagai hal, sangat pasti. Tapi bagaimana kita bertumbuh dalam pencobaan? Sebelum saya menguraikan lebih dalam lagi, saya akan menceritakan sedikit latar belakang tentang kitab Yakobus ini. Yakobus sendiri untuk 12 suku Israel yang berada di beberapa tempat dan kemungkinan besar di wilayah yang dikuasai Romawi pada masa itu. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, kitab Yakobus diperkirakan ditulis pada abad pertama Masehi ketika gereja mulai berkembang dan menghadapi berbagai pencobaan. Oleh itu, surat ini ditulis untuk menguatkan dan menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang menghadapi pencobaan. Nah, kalau dilihat dari konteks ini, bukan hanya kita saja yang pernah mengalami pencobaan, tetapi tokoh-tokoh Alkitab juga pernah mengalami pencobaan. Dan kitab ini ditulis bukan untuk menguatkan orang-orang pada masa itu, tetapi kita semua yang ada pada hari ini. Sebelum itu saya ada satu pertanyaan. Adakah kamu pernah bahagia saat mengalami pencobaan? Adakah kamu seperti, wah bahagianya Tuhan bagi aku masalah ini, wah bahagianya aku sakit. Adakah saat sakit kamu bangun berlompat-lompat, syukurnya pula sakit. Bahagia sejak mengalami pencobaan saat banyak perlu dibayar, duit tinggal sedikit. Wah bahagianya pula, ingatnya aku mau bayar nih. Gitu, adakah? Waktu saya di hospital, dicakap saya alami. Tetapi firman Tuhan berkata pula dalam ayatnya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa pula kita harus bahagia? Saat utang kita banyak, saya tak utang. Adakah kamu bahagia? Banyak perlu bayar, utang tidak bayar. Ada yang bahagia, tapi firman Tuhan sendiri berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa pula kita perlu bahagia? Sambung ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, rupanya ini kita mengalami pencobaan untuk menguji iman kita, supaya kita tetap tekun, sungguh-sungguh dan konsisten untuk percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus yang sebagai Juru Selamat ini. Tetap percaya bahwa di setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Semasa saya mengalami berbagai pencobaan, iman saya percaya kepada kuasa Tuhan dan percaya bahwa Dia ada bersama-sama saya melewati pencobaan itu. Terus kita tahu sana, karena kasihnya Dia masih beri saya kesempatan. Sebab setiap kali saya bangun, setiap hari kan ada meninggal. Setiap kali saya bangun, saya masih ada besok hari. Sebab di situ tuh setiap hari akan orang meninggal, tapi saya masih hidup. Itu yang membuat saya bersyukurlah dan bertobatlah kalau kita masih diberi kesempatan. Sebab kita tidak tahu sampai bila kita ada di dunia ini. Macam saya itu, saya takut Tuhan merokok. Macam mana saya mulai kalau sesuatu terjadi? Begitu juga pada hari penghakiman. Kalau kita tidak bertobat, dapatkah lagi kita bertobat saat kita sudah di hari penghakiman? Kita cuma berserah saja. Berserah apa? Masuk neraka kah? Masuk surga? Oh indah, mau masuk neraka ini. Ya sendirilah, jangan bawa-bawa. Saat kita tekun dan sungguh-sungguh percaya kita mengalami ujian, saat itulah iman kita dapat bertumbuh. Karena sebagai orang percaya,
satu-satunya pribadi yang mencari dan mampu menolong kita untuk melewati pencobaan itu hanyalah Tuhan Yesus. Adakah kamu di sini saat mengalami masalah kamu cari pastor? Kamu cari orang lain? Adakah kamu cari orang dahulu? Nah, mungkin itu orang yang dapat iman. Tapi seharusnya kita cari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan lebih besar dari semua manusia, dan lebih berkuasa. Kamu pikir kamu cari pastor itu berkuasa? Sebenarnya pastor itu pun minta juga hikmat dari Tuhan. Meskipun Tuhan tidak terus menjawab doa kita saat itu juga, tapi kita tetap beriman, terus menerus berdoa sampai doa kita terjawab, dan tetap percaya kepada rencana Tuhan. Itulah tanda iman kita bertumbuh. Setiap kali mengalami percobaan, maka iman kita turut bertumbuh. Tetapi ianya tergantung kepada diri sendiri, bagaimana kita merespon percobaan itu. Apakah kita tetap percaya dan bertumbuh, atau pergi meninggalkan Tuhan hanya karena doa kita belum terjawab saat itu juga, dan membiarkan pertumbuhan iman kita mati. Kamu jawab itu dalam diri kamu. Kamu renungkan diri kamu. Seterusnya, setelah saat iman kita bertumbuh dengan ketekunan kepada Tuhan, kita harus memastikan bahwa iman kita juga menghasilkan buah. Seperti yang terdapat dalam ayat 4a berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang dimaksudkan ialah hasil dari ketekunan, yaitu apa yang dapat kita pelajari. Setahu saya, di dunia ini ada tumbuhan yang berakar. Ini saya bawa kita belajar sains sedikit. Setahu saya di dunia ini ada tumbuhan yang berakar dan ada juga tumbuhan yang tidak berakar. Tetapi bergantung kepada pokok sokongan atau persekitaran sekeliling untuk mendapatkan sokongan air dan nutrien. Akar berfungsi sebagai sistem sokongan yang menyerap nutrien, air, dan mengumpulkan kedudukan tumbuhan. Sebagai orang percaya, iman kita juga perlu berakar agar iman kita tetap kukuh walaupun mengalami pencobaan dan tidak mudah goyang. Di dalam ayat 4 berkata, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Untuk membuat akar pertumbuhan iman kita sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, kita harus mendapat sokongan dan sumber. Siapa sumber dan sokongan kita? Sebagai orang percaya, sokongan dan sumber kita dapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui ketekunan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, agar saat pencobaan datang kita tidak mudah tumbang dan menyerah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa dalam apapun keadaan hidup kita, Dia tetap bekerja. Nah, kesimpulan pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tekun dengan iman percaya saat bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam menghadapi pencobaan. Marilah kita tekun bertumbuh di dalam pencobaan apapun yang kita hadapi. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Saya mau menjemput pemain musik dan pujian.
hari ini untuk kami berdengar sampai firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bersama kami saat kami mengalami pencobaan, saat kami mengalami masalah, saat kami mengalami badai dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itulah hal yang selalu kami syukuri Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat kami simpan, dapat kami gunakan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai pedang untuk kami melawan pencobaan-pencobaan yang ada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus kepada kami semua Tuhan, kepada hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya kepada Tuhan. Semoga amin. Dari depan saya serahkan kepada suami Tuhan. hati apakah sungguh mengasihi Yesus jaga matamu dan menilai hidupku adanya tersembunyi bagi sekali lagi selidiki aku. Kita sama-sama bangkit berdiri yang berdiri.
Amin. Kemudian memang tiada berganti. Menyenangkan hati, banyak pujian. Menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Haleluya. Terima kasih.